Oke teman-teman, video kali ini saya ada kedatangan barang baru lagi, tapi unitnya bukan baru ya teman-teman. Ini produk lama, dia rilis sekitar 2018 bulan April kalau nggak salah. Ini saya beli Canon EOS M50, Canon EOS M50, sorry ya bro. Jadi ini saya baru kebeli versi yang M50, sedangkan dia sudah rilis dari 2018 ya, 2 tahun yang lalu. Nah, sambil ngobrol-ngobrol sambil unboxing ya teman-teman. Ini saya beli online di Tokopedia. Jadi barang ini baru, tapi garansinya distributor. Nah, kenapa saya baru unboxing di tahun ini, 2 tahun setelah ini rilis? Jadi alasan pertama itu saya memang baru kebeli ya teman-teman, baru ada budgetnya untuk beli kamera ini. Yang kedua, ini menarik juga nih buat saya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa saya sampai berpikir nih, di zaman yang apa namanya, untuk apa namanya, kita kan sekarang lagi ada musibah COVID-19 ya teman-teman. Nah itu kan biasanya itu harga barang atau harga apa semua turun drastis ya teman-teman. Nah saya tuh ada keanehan dengan dunia fotografi, kenapa mereka itu di tahun ini malah bertahan harganya dan cenderung ada yang naik. Nah itu yang bikin saya menarik teman-teman. Ini ada aplikasi pembelian, ini 8 jutaan, 8, sekian. Nah jadi ini adalah garansi distributor. Nah yang saya saya heran, ini dari rilisnya itu kan kalau nggak salah saya sempat pantau juga harganya, itu garansi distributor itu 8 jutaan juga. Terus garansi resminya itu sekitar 10 jutaan dari data script ya. Nah kenapa setelah 2 tahun pun dia tetap bertahan teman-teman? Malah menurut saya itu cenderung naik sekitar selisih 200 ribuan kalau nggak salah, saya kemarin survei. Ini ada keanehan juga sih sebenarnya. Apa memang karena banyak diminati juga sampai produk ini itu bertahan atau gimana, saya kurang paham juga ya. Yang jelas kalau dari sisi unboxing atau review, saya orang yang paling terakhir mungkin teman-teman unboxing seperti ini. Nah ini barangnya. Ini kartu garansinya dari mana ini? Nggak ada keterangannya apa dari mana. Kosong. Ini bodi kameranya teman-teman. Kita kepinggirkan dulu biar gak berantakan. Ini ada kabel power untuk charger, ini ada strap, dan ini ada lensa kitnya, ada baterainya juga di sini. Ini charger. Oke, kosong teman-teman. Kita ke pinggirkan dulu. Nah ini untuk lensa kitnya berapa saya lupa ya, 15 sampai 45 mm ya.
Ini sudah IS STM. Oke. Ya standar lah ya, hampir semua mirrorless kan seperti ini, hampir sama semua. Saya sebelumnya pernah beli juga yang M10, M10 persis sama seperti ini, cuma makanya saya beli ini yang kamera lama saya udah rusak teman-teman. Nah ini unitnya, ini kamera yang saya idam-idamkan nih teman-teman. Saya baru ada budget untuk beli ininya. Kita nyalakan. Ya intinya sih untuk unboxing atau reviewnya, saya sih maksudnya bukan membahas masalah unboxing atau reviewnya teman-teman. Jadi yang bikin saya menarik untuk didokumentasikan adalah ini produk lama 2 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tuh masih banyak dicari orang-orang, dan harganya tuh cenderung bertahan dan cenderung naik teman-teman. Ya maksudnya naik itu perbandingan kalau dari awal rilis sampai sekarang kan 2 tahun, harusnya kalau produk-produk elektronik kan ada turunnya teman-teman. Ini malah naik. Ya memang naiknya itu nggak begitu ini ya, nggak begitu signifikan, tapi ya menurut saya sangat hebat kalau produk elektronik 2 tahun ke depan itu bisa naik. Dan satu catatan lagi, saya kebetulan lagi nggak dibawa juga ini, ada saya punya lensa yang tele untuk mirrorless itu 50 atau 55 sampai 200 mm, itu yang EOS M ya, yang langsung ke mirrorless. Waktu itu saya beli kamera itu sekitar 1,6 barunya teman-teman. Saya beli waktu itu di 2017. Sekarang itu yang original ya. Sekarang saya sampai kaget teman-teman, itu harganya 2,7 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah teman-teman, kalau nggak salah segitu sekarang. Ya artinya sangat hebat lah produk Canon ini. Ya umumnya untuk di dunia fotografi produk-produknya rata-rata bertahan teman-teman. Oke, sambil kita nyalakan. Jadi ini saya bukan membahas masalah unboxingnya atau ini ya teman-teman ya. Sekarang saya tertarik aja, ini kok segitunya gitu produk ini tuh banyak dicari orang, dan memang saya juga nyari dari kemarin itu susah banget nyari barang ini teman-teman. Ya mungkin untuk reviewnya dan sebagainya itu bisa dicek di YouTube juga, itu sudah banyak, malah sudah dari 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Mantap. Nah ini set kita harus setting ini ya, kurang jelas di kamera terlalu terang, harus setting tanggal. Kita skip aja dulu. Nah, ini no kamera, no card in kamera. Jadi di sini ada dia kelebihannya sekarang. Saya kan tadinya gini teman-teman, saya itu awalnya itu mengidam-idamkan kamera DSLR ya, yang kemarin saya unboxing itu di video sebelumnya. Nah untuk ini sudah terpasang ini ya, apa namanya, anti goresnya teman-teman. Ini tinggal kita lepas aja. Oke, sudah terpasang. Nah setelah, jadi memang saya sebelumnya itu punya M10. Nah dan cita-cita saya dari dulu kan pengen punya DSLR ya. Saya tuh
senengnya itu feel-nya untuk megang DSLR. Kan kalau megang mirrorless kan feel-nya kecil ya gini ya. Ya masing-masing punya inilah, punya ini masing-masing. Terus setelah saya pikir-pikir, terus saya coba-coba, ya tetap dari sisi kualitas video ya banyak yang merekomendasikan pakai mirrorless daripada DSLR. Ini kan sudah 4K juga, dan memang sebetulnya sih pada intinya tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Kalau kita memang hobi foto ya DSLR, kalau kita hobi video ya mirrorless. Cuma saya itu selain video kan nggak menutup kemungkinan saya suka foto-foto juga. Nah, di kamera mirrorless ini foto-foto pun lumayan bagus teman-teman. Ada tapinya. Jadi yang perlu dicatat, yang perlu digarisbawahi, saya sempat bandingkan antara DSLR dan mirrorless hasil fotonya, jepretan fotonya itu. Kalau DSLR itu sekitar size-nya ya teman-teman, bicara size fotonya. Bukan size-nya tapi ukuran filenya. Kalau DSLR itu sekitar 4 sampai 5 megabyte per megapiksel. Megabyte ya, sorry. Dia 4 sampai 5 megabyte. Kalau ini rata-rata 1 sampai 2 megabyte. 1 sampai 5 megabyte. Jarang yang sampai 2 megabyte. Nah, kelemahannya untuk foto mirrorless ini, saya pengalaman yang M10 ya teman-teman. Pada saat di zoom dia cenderung kayak semacam diperbaiki sama si softwarenya ini loh teman-teman. Kan secara logika kan ukuran filenya semakin besar itu semakin bagus kualitasnya, semakin bagus detailnya ya teman-teman. Kalau kualitas kan tergantung dari megapikselnya. Nah, untuk detailnya itu lebih menang DSLR tentunya. Kalau ini hanya tampilan awal saja yang bagus, dan kayaknya itu diperbagus lagi sama software yang sudah tertanam di dalam kamera ini. Jadi hasilnya itu agak bagus. Nah, saya sendiri kenapa milih mirrorless? Karena dengan hasil satu jepretan itu ya saya kan kurang terlalu mahir buat ngedit hasil jepretan ya teman-teman. Jadi kalau dari mirrorless ini tanpa diedit pun, kalau buat saya pribadi ya udah oke. Udah lumayan bagus. Nah, kalau dari fitur-fitur ini sendiri di video lain sudah banyak yang menjelaskan juga teman-teman ya. Karena saya sebetulnya itu bukan bidangnya di dunia fotografi. Jadi saya itu baru terjun, baru pemula untuk seperti ini ya teman-teman. Jadi saya masih mempelajari fitur-fiturnya untuk pengoperasiannya juga. Ya hanya sebatas hobi lah teman-teman. Tapi belum begitu mahir untuk mengoperasikan ini dan DSLR juga. Pada saat unboxing kamera DSLR itu kan saya sempat jelaskan juga bahwa saya memang punya keinginan saja untuk punya itu. Jadi hanya sekedar foto-foto biasa lah. Dan saya tertarik juga saat ini untuk belajar dunia fotografi ya teman-teman. Nah, kebetulan belum dimatiin. Nah, kebetulan baterainya ini sama persis dengan yang punya saya sebelumnya, yang M10. Jadi saya nggak perlu beli baterai cadangan lagi nih buat kesini. Jadi saya masih ada stok di rumah. Oke teman-teman, paling segitu aja unboxingnya. Jadi saya sedikit berbagi cerita aja teman-teman, apa yang saya pikirkan saya tuangkan dalam video ini. Kalau misalkan ada salah penyampaian atau dan semacamnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Mungkin cukup sekian dulu unboxing kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.